Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Universitas Haluoleo, jurusan Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan membahas tentang proses pembentukan permukaan bumi dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Bentang alam dan relief di permukaan bumi ini tidak muncul begitu saja. Adanya keragaman bentuk muka bumi yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu disebabkan oleh tenaga pembentukan muka bumi yang disebut dengan tenaga geologi. Tenaga geologi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Berikut ini penjelasan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen. Apa sih itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Tenaga endogen ini dikelompokkan lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, tektonisme. Tektonisme merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Tenaga tektonisme ini merupakan tenaga yang membentuknya. Tenaga tektonisme ini dibagi pula menjadi dua bagian. Yang pertama, gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerakan orogenetik. Gerakan ini merupakan gerakan yang menyebabkan terjadinya relief muka bumi di daratan seperti gunung dan pegunungan. Gerakan ini relatif lebih cepat dari gerakan epirogenetik. Gerakan orogenetik juga menyebabkan tekanan pada kulit bumi secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga menyebabkan dislokasi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi. Dislokasi tersebut mengakibatkan lapisan pada kulit bumi yang membentuk relief muka bumi berupa pegunungan. Selain itu menimbulkan macam-macam lipatan kulit bumi. Dislokasi juga menyebabkan retakan atau patahan pada bagian kulit bumi. Di antara jenis-jenis patahan yaitu tanah turun, graben, tanah naik, horst, dan tanah bungkuk, flexul. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi, yakni berupa naik turunnya magma dalam perut bumi. Magma itu sendiri adalah campuran bebatuan-bebatuan yang berbentuk cair dan sangat panas. Penyebab adanya aktivitas magma dalam perut bumi magma adalah tingginya suhu dan banyaknya jumlah gas yang terkandung di dalam magma. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi yang merambat sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan sebab terjadinya, yakni gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya gerak orogenetik. Gempa tektonik ini biasanya terjadi di daerah pegunungan lipatan muda, yaitu daerah rangkaian pegunungan Mediterania dan sirkul Pasifik. Selanjutnya, gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi ketika terjadi letusan gunung berapi maupun karena aktivitas magma. Yang selanjutnya lagi, gempa runtuhan atau disebut dengan gempa guguran adalah jenis gempa yang terjadi karena runtuhan tanah. Gempa ini biasanya terjadi di daerah bertanah kapur dan di daerah bekas pertambangan yang mempunyai terowongan. Selanjutnya ada tenaga eksogen. Apa ya tenaga eksogen itu? Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi, yakni berupa tenaga air, tenaga angin, tenaga sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Tenaga endogen ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada pelapukan. Pelapukan ialah proses hancurnya bebatuan dari bongkahan besar menjadi bebatuan dalam bentuk kecil, sehingga menjadi tanah. Pelapukan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu.
Jenis-jenis pelapukan diantaranya yakni pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Yang pertama, pelapukan mekanik, yakni proses pelapukan bebatuan yang tidak disertai dengan perubahan suasana kimia. Pelapukan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengaruh suhu, sinar matahari, daya erosi, dan gelombang air laut yang memukul pantai. Selanjutnya, pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses pelapukan bebatuan yang diikuti dengan perubahan susunan zat dari batuan induk. Selanjutnya ada pelapukan biologis, ialah proses pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua ada pengikisan atau erosi. Pengikisan adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel bebatuan. Berdasarkan penyebabnya, erosi dikelompokkan menjadi 4 bagian, yakni erosi air, yakni proses pengikisan tanah oleh air yang mengangkut bebatuan-bebatuan yang telah hancur. Erosi air juga disebut dengan korasi. Korasi dipengaruhi oleh daya angkut air, keadaan permukaan bumi yang tererosi, dan kecepatan gerak air. Selanjutnya erosi es. Erosi es juga disebut dengan erosi glasial, yakni erosi yang terjadi di daerah pegunungan tinggi yang mempunyai salju abadi. Atau erosi angin merupakan peristiwa pengikisan yang terjadi karena pergerakan angin. Pengikisan tanah oleh angin mempunyai dampak yang terbentuk lubang-lubang kecil di bebatuan. Selanjutnya ada erosi gelombang laut. Erosi gelombang laut sering disebut dengan abrasi pantai atau erosi pantai. Besarnya kecepatan angin laut atau gelombang dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pantai. Bentangan alam yang muncul karena abrasi gelombang laut meliputi relung, morena, dan ngarai. Yang ketiga, pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan merupakan proses pengendapan massa bebatuan atau material yang terbawa oleh angin, air, ataupun es. Ada beberapa jenis proses sedimentasi menurut tempat pengendapannya, di antaranya yaitu sedimentasi fluvial dan marine. Selanjutnya, sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang terjadinya di sungai dan disebabkan oleh air sungai. Selanjutnya, sedimentasi marine, yakni sedimentasi yang terjadi karena abrasi oleh air laut dan menghasilkan bentangan alam seperti yang pertama, tombolo, jembatan pasir yang menghubungkan dua benua pulau, yakni pulau besar dan pulau kecil. Yang selanjutnya, gosong, suatu daratan sempit di tengah-tengah laut. Yang terakhir ada spit, daratan pasir yang memanjang dengan satu ujung di lautan dan ujung lainnya menyambung daratan. Selanjutnya yang keempat, amblasan. Amblasan merupakan perpindahan material atau pergeseran tanah secara vertikal dan perlahan ke arah bawah tanah. Adanya permukaan bebas. Penyebab tanah amblasan ini diantaranya adalah hujan deras yang menimpa tanah yang kurang padat. Tanah yang kurang padat ini biasanya berupa tanah lempung atau tanah liat yang mudah lembek ketika terkena air. Mungkin sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.